Nah, makanya kan gitu loh. Kalau kita lihat, karena kan pemicu awalnya itu waktu itu beliau ini juga terjebak pada kasus yang diduga pencemaran nama baik tadi atau fitnah tadi. Ini kan dalam konstelasi politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dr. Asmi. Siang. Pertama ini ada isu hangat ini Pak. Apa itu? Terutama terkait dengan Sylvester Matutina. Nah, ini menarik. kan sesuatu yang heboh lah. Heboh. Bisa dikatakan bahkan di kalangan masyarakat kecil pun hari ini permasalahan ini permasalahan yang sangat serius. Betul. Jadi kepada pemirsa ini kita kembali lagi dalam program saya namanya Hamrin Polslaw, bagian daripada Hamrin Channel. Jadi ini saya sudah kehadiran narasumber ya, di mana beliau merupakan praktisi akademisi, saya bisa katakan beliau merupakan ahli hukum pidana. Wow, Dan lagi belajar Bang. bahkan sudah di mana-mana nih. Jadi beliau udah melalang buana di mana-mana seluruh Indonesia, sudah nyampe di mana-mana gitu. Dan memang sudah sering diundang, bahkan Anda bisa lihat bagaimana di media TV nasional hari ini, di media lokal, bahkan berbicara di tingkatan internasional sudah sering. Jadi saya ingin tanya Pak, kalau Bapak lihat dari perkara Sylvester Matutina ini, kenapa sih Pak tidak ditahan sebenarnya? Bung Hamrin, melihat kasus ini mau tidak mau kan kita harus melihat perstrukturan fakta atas kasus ini dulu. Ya kan? Jadi tepatnya peristiwa itu di 2017 kira-kira ya. Sudah lama sekali. Terus ada dugaan katakanlah melakukan pencemaran nama baik dengan berisi mengandung sara dan fitnah. Irasannya itu di situ lah. Terus akhirnya di tahun 2019 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terus ada upaya banding sampai dikasasi juga perkara ini. Terus akhirnya semuanya menguatkan menjatuhkan pidana kepada Pak Sylvester ini 1 tahun 6 bulan. Sebenarnya dari aspek regulasi seharusnya clear, ya ada persoalan. Sudah tuntas secara normatif. Sudah tuntas, ya kan? Tugas peradilan sudah tuntas. Biasanya begitu sudah berkekuatan hukum tetap, pengadilan mengirimkan ke katakan Mahkamah Agung ke pengadilan asal, terus akhirnya nanti memberitahukan tentang salinan atau petikan lah katakan begitu, dan itu biasanya menjadi dasar jaksa untuk mengeksekusi. Nah, kenyataannya ini 6 tahun ternyata 2019 ya, 2020, 21, 2, 3, 4, 5 6 tahun ya. Terus kenapa tidak tereksekusi? Berarti kan ada satu keadaan yang tidak lazim, tidak normal nih Bang Hamrin menurut saya. Dan keadaan tidak normal inilah sebenarnya faktor non hukum. Faktor non hukum. Iya, karena kan hukumnya udah clear. Sarana kita tadi katakanlah dari peradilan pertama, dari tingkat kepolisian, kejaksaan, 18 sampai 19 sampai 21 sampai di Mahkamah Agung clear. Ya kenapa ini tidak bisa dalam tataran operasional untuk dieksekusi? Berarti ada ruang yang kedap. Ada ruang kedap pasti kan? Di tingkat antara eksekusi dari Mahkamah Agung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Di situ menurut saya menjadi persoalan kalau kita mau petakan di mana sih titik macet atas peristiwa ini. Kalau secara hukum pidana, apakah ini sudah mestinya ketika putusan itu memang harus sudah wajib dieksekusi ya? Wajib. Biasanya itu 14 hari kan salinan petikan itu. Kalau kita lihat surat edaran Mahkamah Agung yang mengatur tentang kalau sudah putusan itu ingkrah itu paling lama 14 hari dalam perkara pidana. Katakanlah dalam prakteknya Pak Hamrin, mungkin ada orang baru menyiapkan diri, atau mau cek kesehatan, atau mungkin mundur, ya mungkin antara 1-2 bulan bahkan 3 bulan lah. Katakanlah ada hambatan lebih dari 3 bulan, biasanya di DPO biasanya lari karena memang tidak bisa diketahui keberadaannya. Tapi kan orang ini selalu ada, selalu tampil, bahkan tampil di mana-mana. Tampil di mana-mana, jadi tidak ada alasan secara kesehatan
alasan secara kemanusiaan untuk tidak mengeksekusi Bung Hamfrin. Ini yang menjadi merusak catatan penegakan hukum menurut saya hari ini di Indonesia. Ini salah satu PR. Jadi memang kalau kita lihat kan dari segi hukum tadi sudah selesai lah dari segi hukum pidana. Apalagi sih yang kurang gitu kan, harusnya sudah eksekusi, sudah ditahan. Tapi kan di sini kan tidak ada kepastian hukum kan pada akhirnya. Pasti masyarakat melihat itu karena melihat secara nyata-nyata gitu kan. Di satu sisi kalau ada masyarakat melakukan kesalahan atau perkara yang lain berkaitan dengan pidana begitu cepatnya ya kan untuk langsung untuk menjalani, tapi ini kok sampai delay ribuan hari kan, 365 hari kali 6 gitu kan. Ini cukup menjadi satu rekor. Ya ini manusianya pakai jubah apa kira-kira Bung Hamfrin? Pakai jubah kekuatan apa sehingga tidak bisa tersentuh kan? Ini kan kita menarik dulu untuk melihat. Memang dibanding fenomena selama ini kan, ketika sudah ada vonis maka tidak mau tidak mau harus langsung ditahan kan gitu. Tapi kalau Sylvester ini kan sampai sekarang, mohon maaf, bahkan sudah putusan kemarin aja yang sudah diputuskan sampai hari juga tidak ditahan Pak. Itu kenapa Pak? Ini yang salah di mananya Pak kira-kira secara hukum Pak? Yang salah secara hukum yang mana Pak? Ya tadi yang Bung Hamfrin juga sampaikan ya, menurut saya kalau kita lihat dalam praktek aja lah, waktu di kepolisian misalnya saja dalam suatu perkara memang tidak ditahan, terkadang untuk dalam efektivitas dalam persidangan aja jaksa aja menahan di awal. Enggak. Iya. Itu kan tidak kan supaya ada kepastian tadi kan. Ada kepastian. Jaksa nggak mau repot, jaksa nggak nanti sulit untuk menghadirkan. Biasanya jaksa udahlah tahan saja nanti sebagai nanti dihitung dengan masa potong tahanan. Karena apalagi dia sudah melihat unsur-unsurnya terpenuhi dan segala macam. Biasanya jaksa mengambil dan memilih untuk itu. Tapi kan dalam kasusnya juga tidak. Nah kembali yang tadi Bung Hamfrin bilang ya, dari 2019 sampai sekarang 2025 nggak dilakukan ya, berarti kan ada kekuatan yang lebih tinggi. Berarti di sini faktor politik Bapak lihat ada peranan penting. Pasti dong, karena siapa sih yang bisa di atasnya Mahkamah Agung, di atasnya forum-forum lembaga kejaksaan? Karena menurut saya keterbatasannya jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kan ada. Atasan langsungnya kan Kejaksaan Tinggi, ya kan? Mungkin dari Kejaksaan Tinggi juga ada pengendali yang lebih tertinggi lagi, otoritas yang lebih tinggi adalah Kejaksaan Agung. Ya, dia bisa apa Bang Hamfrin kalau ini nanti mengganggu kinerjanya, jabatannya, taruhannya kalau itu begitu, karena ada memang atensi katakanlah bahwa ini jangan disenggol dulu atau ini jangan diganggu dulu. Atau kita lebih jauh ya Bang Hamfrin, saya kadang melihat ini mungkin kalau kasusnya tidak berhadapan dengan Pak Yusuf Kalla, ini nggak akan lanjut juga. Maksudnya kalau Pak, padahal ini orang nomor 2 di Indonesia kita berbicara gitu. Mungkin ya, karena mungkin kalau bahasa berarti mohon maaf, dalam tanda kutip berarti orang nomor 1 dong di balik ini. Nah makanya, kan gitu loh. Kalau kita lihat, karena kan pemicu awalnya itu waktu itu beliau ini juga terjebak pada kasus yang diduga pencemaran nama baik tadi atau pidana tadi. Ini kan dalam konstelasi politik waktu itu. Oh iya benar, ada perbedaan pilihan. Iya, pilkada 2017 pada waktu itu dianggap. Jadi ada dua kekuatan besar kan pada waktu itu. Jadi kalau kita mau ngambil pintu masuknya kan di situ, bisa jadi Bung Sylvester pada waktu itu mau mengambil menunjukkan powernya, berani melawan dalam tanda petik. Zonanya Pak Yusuf Kalla. Mungkin Pak Yusuf Kalla karena ini merasa katakanlah sebagai teman-teman yang dari Sulawesi Selatan ini merasa harga diri siri kalau di sana ini. Makanya saya bilang kalau ini mungkin berhadapannya bukan dengan Pak Yusuf Kalla, ini perkara bisa jadi bisa tenggelam juga. Bisa tenggelam atau tidak ada pidana. Bahkan tidak ada pidana ya. Bisa jadi putusannya. Kalau dari sini kan ini yang lemah. Mohon maaf kalau secara hukum berarti memang ada tekanan juga dari pihak lembaga penegak hukum hari ini kalau melihat situasi ini. Ya dengan pembiaran yang begini panjang, ya mau tidak mau ada pengendali dong. Ada pengendali. Ada dan remnya nih kan, komandan remote-nya, ya kan? Kalau kata remote-nya nggak jalan, ya nggak jalan dong Bung Hamfrin. Berarti memang
hanya sekedar pajangan equality before the law itu dalam bisa kita katakan dalam kasus ini, ya. dalam kasus ini iya, karena nyata-nyata nggak bisa kan, hal-hal yang sudah diketahui oleh umum kan nggak perlu dibuktikan kata prinsip hukum kita ambil. 6 tahun itu bukan waktu yang sedikit, nggak ada alasan. Entah tadi mau bilang COVID juga udah berlalu, gitu kan, alasan kemanusiaan juga udah berlalu. Dari pihaknya kan mengatakan wah ini sudah kadaluarsa. Ini secara hukum pidana ya, itu kan akal-akalan aja Bung Amrin. Mau daluarsa apa? Itu kan nggak pas lah kalau dibilang itu adalah daluarsa. Dia masih menggunakan upaya hukum PK kemarin. Ya. Kenapa dia menggunakan upaya hukum PK? Daluarsa dia jawab aja udah selesai ini barang. Dia tidak pernah menjalani sama sekali. Seharusnya dia menjalani dulu lah, gitu loh. Dia sebagai seorang aktivis yang harusnya satria, berani menyuarakan terhadap pandangan-pandangan, ya kalau memang tanpa literasi dan alat bukti pasti bisa kesandung kan, Bung. Karena memang kita lihat selama ini kan Pak Sylvester selalu mengatakan bahwa ya jangan Anda berlindung di belakang kekuatan lah dan macam-macam lah yang bicara. Ternyata ujung-ujungnya ternyata dia tersandung kasus gitu. Ya, ini yang dikesalkan publik kan, Bung Amrin, setingkat aktivis-aktivis yang terkadang berani dengan sosok idealisnya, tapi nyata-nyatanya rapuh gitu loh, rapuh pada waktu dimintai pertanggungjawaban. Jadi kan kita nggak kurang orang cerdasnya, kita nggak kurang orang beraninya, tapi kadang kurang bertanggung jawab terhadap ini kan menjadi persoalan. Jadi dalam hal ini sebenarnya saya melihat yang lebih jauh lagi, bom waktu ini sebenarnya ada pada kejaksaan, Bung Amrin. Catatan ini bisa jadi catatan krusial di kejaksaan. Iya, jadi kan bom waktunya ada di kejaksaan jadinya. Karena jaksa dianggap abai, unprofesional, jaksa dianggap lalai. Makanya kan kita dorong nih komisi kejaksaan kok diam aja. Apa yang harusnya banyak lembaga-lembaga terkait, termasuk mungkin hakim pengawas apa nih terhadap putusan yang sudah dijatuhkan itu. Ini kok nggak ada tindak lanjut pengawasan ataupun tidak lanjut terhadap ini gitu. Tapi kan Pak selama ini kita lihat bahwa harusnya kan ketika saya sambil minum ya Mas Amrin. Iya, silakan. Kita lihat seperti misalnya selama ini kan kalau kejaksaannya tidak bekerja dengan maksimal, maka kan ada atasan namanya pengawas, namanya komisi kejaksaan. Kalau Bapak lihat di komisi kejaksaan kurang maksimal dalam perkara ini, Pak ya? Ya terbukti dari keadaan-keadaan yang sekarang sampai sekarang ramai masyarakat menyatakan beberapa bulan terakhir ini juga kan komisi kejaksaan kurang bisa nge-push masalah katakanlah untuk segera dieksekusi gitu loh. Jadi hanya dorongan tapi nggak diawasi sampai detail dan clear. Seharusnya kan ceklah di mana nih posisi Pak Sylvester. Ya kalau memang tidak tahu keberadaannya dibikin DPO supaya tidak ada gantung begini lah. Kalau ternyata dia memang tidak ada di tempat, biar nanti aparat negara untuk mencari itu. Kan harus, bahkan masyarakat berpandangan bahwa ini kok masalah kecil gitu, padahal masalah big tadi yang big face tadi yang lebih gede ini kan mereka gampang sekali nangani. Kenapa ini kan istilahnya katanya masalah kecil kalau pandangan masyarakat. Ini kan cuma perkara pencemaran kok nggak bisa dieksekusi gitu. Iya, tapi terkadang gitu. Tapi kan tidak melihat beliau ini kan jadi istimewa karena punya organisasi sayap, Bang Amrin. Organisasi sayap yang mendukung pada waktu itu pada pencapresan atau jabatan-jabatan politik kan. Jadi dikenal dia sebagai organisasi sayap. Jadi di mana nanti ada kontestasi pilpres segala macam ya beliau ini tampil membawa banyak orang. Jadi terkadang tuh yang penting bisa meyakinkan banyak orang, punya banyak masa, itu akan diperhitungkan menjadi salah satu kelompok penekan atau kelompok untuk mendukung satu kegiatan-kegiatan politik tadi. Nah jadi kalau saya bilang kadang agak repot nih, utang emas bisa dibayar, kadang utang budi ini kan agak beda tipis, ya kan? Nah, apalagi utang kebenaran. Karena utang kebenaran lebih berat lagi. Nah, makanya apakah di antara interaksi selama ini dengan pejabat-pejabat itu ya pejabat itu sudah sempat ngomong sesuatu kah? Misalnya enggak akan disenggol, enggak akan diproses, kan, dari bagaimana gitu loh. Kemudian kan secara hukum ini dia mestinya kan tidak boleh diangkat jadi komisaris di BUMN karena masih ada
sangkutan kasus itu dan segala macam. Harusnya kan tidak boleh Pak ya secara hukumnya. Ya tentu, karena memang ada catatan itu. Ini kan lagi-lagi kan kompromi-kompromi politik seolah-olah yaitu diabaikan, ditiadakan, dikucilkan karena dianggap ya saya akan pilih orang yang memang saya kenal dan orang yang pernah kontribusi kan Bang Hamrin. Menurut saya apakah ini yang diambil oleh beliau gitu loh. Nah, seharusnya sebagai sikap seorang negarawan, seorang yang mengurus bangsa yang lebih ini bisa selesai dengan konflik of interest itu karena pertimbangan. Silakan aja mau bawa teman-teman yang mampu, tapi jangan ada yang dengan catatan-catatan itu. Siapa sih yang nggak mau bawa temannya, orang dekat, orang yang pernah bantu, tentunya punya kemampuan, tapi tidak punya catatan-catatan yang menghambat pemerintahan kita ke depan. Saya ilustrasikan gini Bang Amri, jangan pemerintahan kita ini disuruh maju terus kita jambak, kan nggak repot. Ini orang kita suruh maju tapi jambak. Jadi mau nggak mau kan ada proses awal yang selektif. Kamu di sini aja nggak tempat karena nanti jabatan publik jika ini belum selesai nanti jadi repot. Nah, kan seharusnya sadar diri, tahu diri dan berbenah diri, jangan memaksakan diri. Kalau Bang Silvernya memang Silvester belum menyelesaikan, ya seharusnya beliau selesaikan dulu nih kewajiban dia untuk menjalankan eksekusi. Kalau ini kan kena kasihan juga, kadang jaksanya nggak tahu apa bisa jadi ke bawah-bawah. Ya pada akhirnya kan ini sudah 3 kali proses pergantian kepala kejaksaan di Jakarta Selatan nih. Artinya kan yang sekarang yang terbawa-bawa kan mau tidak mau yang terbaru. Jaksa, jadi bom waktu begitu diangkat jaksa keikut. Padahal masalahnya Bung Silver udah lama kan gitu kan. Malah kemarin bikin surat sakit lagi kan, bingung lagi kan. Jaksa udah mungkin siap-siap surat perintah membawa, sudah bawa surat berita acara eksekusi, sudah koordinasi, nggak datang lagi. Kemarin kan kalau kita lihat hari Rabu kemarin kan jam 1 20 bulan 8 yang bilang sakit. 27 ya. 27 yang kemarin juga dibilang sakit. Jaksa mungkin udahlah, kita udah akan selesai nih dramanya, udah selesai dramanya. Dan PK-nya kan sudah digugurkan juga sebenarnya. Gugur, mestinya udah selesai kan Pak ya, tinggal karena pemohon itu kan harus beritikat baik, menunjukkan dalil dia dan legal standing dia kan. Bagaimana Anda ingin mencari keadilan tapi waktu Anda menyampaikan argumen ini Anda sendiri nggak ada. Makanya hakim bilang kita kasih 2 kali kesempatan minggu lalu tanggal 20, tanggal 27 juga nggak ada. Bahkan hakim dalam tanda petik agak meragukan kan surat keterangan sakit yang kemarin. Ini dari otoritas mana, rumah sakit mana, segala macam. Nah, itu juga bisa jadi persoalan baru kan? Itu bisa menjadi polemik lagi kan? Polemik baru. Kalau itu dilihat kan, itu dipergunakan dan ternyata tidak ada, orangnya tidak ada, pemalsuan Pak Hamrin. Bisa jadi juga. Bisa jadi pasal baru itu nanti buat beliau. Ngarang-ngarang aja kan atau stempel bikin, bisa jadi juga kan? Karena orang yang sakit 14 hari dari tanggal 20 sampai tanggal 27 itu lebih dari seminggu, itu serius loh Pak Hamrin. Ya penyakitnya udah berbeda mungkin ya. Iya kan, bukan hanya batuk pilek panas kan itu kan. Dia berarti perlu perawatan yang khusus. Gitu loh. Kalau dia perawatan khusus berarti rumah sakitnya besar tipenya. Nah ini kan jadi bingung nih kawan. Ini mau gimana? Mudah-mudahan rumah sakitnya juga kan positif dalam posisi ini gitu kan. Makanya nanti kita lihat kalau jasanya jeli bisa digunakan untuk surat kemarin. Untuk bisa unsur pidana lagi. Unsur pidana baru lagi, jangan dibilang dewasa. Jadi Pak, kira-kira langkah terbaik apa kira-kira Pak? Ya jaksa harus berani menjemput paksa. Pokoknya telusurin, coba cek entah melalui di mana posisi teknologi, titik beliau, alamat domisili terakhir, menyurati kembali. Kan kabarnya kan jaksa udah manggil juga tuh Bang Amrin. Iya udah berapa kali? 2 kali kan. Dan bisa jemput paksa kan? Jemput paksa. Ya dengan bantuan kepolisian atau alat-alat yang cybernya Polda ya di mana berapa. Kita kan punya banyak juga itu kan untuk menentukan ya supaya ada kepastian dan teman-teman kejaksaan juga punya kejelasan. Dan kalaupun enggak ya kembali yang tadi. Kalau tidak ditemukan mungkin dalam seminggu kita cari ya DPO kan aja. Nah, jadi clear. Tapi lucu tiba-tiba ngilang
terus ini purkit pura-pura sakit, aduh kayak apa? Itulah, jadi artinya kan selama ini dianggap paling gentleman gitu. Iya itu yang saya tadi. Bicara hukum kan luar biasa gitu kan kalau kita lihat, tapi faktanya setelah berhadapan dengan hukum. Ya jadi hilang panggungnya gitu, suatu aktivis yang biasa bersuara lantang, terus diajak ketemu di dalam pentas peradilan terus hilang. Nah itu kan seperti aktivis kehilangan panggung Bang, betul nggak? Iya, jadi gentleman hilang di situ. Iya, seharusnya dia makin memunculkan dong di peradilan sebagai orang yang belajar hukum. Harusnya saya datang, Ya, tidak perlu jemput, tahan saya kan gitu. Tahan saya, atau di pengadilan dia datang pada persidangan ini bilang, ini loh, bahwa bukti baru saya adalah ini, betul nggak? Bahwa kekeliruan hakim dalam putusan ini sehingga saya mengajukan PK itu adalah ini. Gitu kan? Bahwa saya sudah memang minta maaf dengan Pak JK itu ini. Jangan. Tapi kan minta maaf sekalipun kan tidak mengupas pidananya, tidak menghapus, tidak melepaskan dia menjalani pemidanaannya, bukan? Karena kan sudah sudah putusan, kecuali ada produk putusan baru yang menganulir itu, gitu loh. Sepanjang bukan produk yang putusan, ya beliau harus jalani masa pemidanaan yang sudah dijatuhkan oleh hakim. Karena kan kalau putusan ya namanya vonis, apalagi sudah sampai kasasi kan gitu kan. Dan kalau dia PK kan nggak menggugurkan pidana yang menggugurkan pidana dan nggak bisa juga menunda. Apalagi sampai ada bahasa kadaluarsa makin jauh lagi gitu kan. Jauh banget ini. Oh kadaluarsa tapi PK gitu kan. Iya, kan kita bingung nih orang mau arah kemana. Jadi ya kayak jurus mabuk aja menurut kita. Yang penting bagaimana cara beliau adalah mengulur waktu, mungkin berpikirnya apakah ada kebaikan dari Pak Presiden untuk memberikan pengampunan, gitu kan? Masuk akal nggak kalau dikasih? Akan sulit kan? Amnesti lagi. Sulit karena itu untuk politik, Bang. Hampir bukan kejahatan kriminal gini. Kacau nanti tatanan penegakan hukum kita kalau urusan yang kriminal biasa juga diberikan harus presiden turun gitu. Tapi saya setuju tadi Pak, ini bisa jadi pidana nih, jangan sampai dia palsukan surat rumah sakit kan gitu kan. Iya, kalau nanti jaksanya kesel bisa jadi. Kan jaksa nanti mendorong untuk melakukan. Coba cek tuh namanya data dari rumah sakitnya, atau tidak. Ya rumah sakit atau surat yang mengeluarkan itu juga nanti akan diminta bertanggungjawabkan kan sebagai orang yang turut membantu. Entah itu menyembunyikan orang yang seharusnya ditahan atau menjalani proses peradilan pidana tadi. Makin panjang nanti. Makin panjang nih kalau nanti dia akan penyelidikan yang lebih antara polisi dengan jaksa. Jadi kira-kira Pak ini kan tadi kita sampaikan bahwa ternyata dominasi politik dalam penegakan hukum itu kelihatan dari perkara Sylvester ini kan gitu ya. Kira-kira ada nggak Pak grand design hukum pidana supaya bagaimana sih supaya hukum itu benar-benar bisa dijalankan dengan baik Pak? Sebenarnya kan hukum pidana itu kan Bung Hamrin ingin menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap negara itu sendiri, terhadap masyarakat, terhadap pelaku dan korban. Jadi dia ingin menyeimbangkan semua aktivitas masyarakat tadi supaya tidak masuk ke dalam pelanggaran, kejahatan. Sehingga orang ditempatkan, ini loh kewajiban Anda, ini loh tanggung jawab Anda, ini loh hak Anda, ini loh batasannya. Tapi kalau Anda nanti keluar dari jaringan itu, keluar dari koridor itu karena melanggar hak orang lain, merugikan orang lain, ini bisa loh jadi kejahatan. Kan makanya kenal tadi dengan delik pencemaran nama baik, fitnah segala macam. Tapi kalau itu adalah bebas, Anda ingin menyampaikan punya dasar untuk kepentingan umum, Anda juga dibela. Anda nggak bisa loh dipidana, betul nggak? Kalau Anda sampaikan itu adalah kepentingan umum dan segala macam. Jadi kembali ke dalam case ini, ya case ini udah jelas terbukti secara jelas dengan bukti yang nyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh beliau ini ya memang pidana. Kalau udah hukum pidananya mengatur kalau hukum pidananya saja sudah mengatur sudah dengan jelas, prosesnya udah jelas, kan tinggal pada tataran sosiologis dan penegakan hukumnya Bang Hamrin. Ini bukan tataran regulasinya lagi Bang Hamrin, tapi pada tataran budaya hukumnya. Nah ini yang tidak dijalankan, yang kita sering sebut ini adalah sebagai kualitas penegakan hukumnya. Satu lagi Pak, sebelum saya tutup, terkait perkara Sylvester ini kan artinya sudah vonis kemudian sudah jalan 6 tahun ini kan tidak dieksekusi. Dari sini dari segi hukum pidana ada pelanggaran nggak lembaga penegak hukum?
Saya sih kepengen, Bung Amrin, sebenarnya ada menyalahgunakan wewenang 421. Jadi ada pejabat atau penyelenggara negara itu dianggap menyalahgunakan kewenangan. Walaupun ini kadang agak sulit kan, karena seolah-olah istilah kita tuh jeruk makan jeruk lah, sama-sama jeruk lah, kan gitu loh. Nah ini kan karena yang akan melaporkan nanti itu atau yang menerima itu kan dalam sistem peradilan pidana itu juga, Bang Amrin. Dalam lembaga internal. Makanya kan lagi-lagi kan seharusnya pengawasan internal, gitu kan? Pengawasan internal institusi itu kan kita banyak kali badan pengawasnya kan, termasuk dalam hal ini kejaksaannya, termasuk dalam peradilannya bagaimana, gitu kan? Di Mahkamah Agung juga ada bagian pengawasan dan segala macam. Ini yang seharusnya dioptimalkan, seharusnya terhadap beliau-beliau yang lalai ini sepanjang tidak ada alasan, jangan juga dijadikan kambing hitam, Bang Amrin. Benar. Kita kasihan juga dong. Iya, benar. Ya kan? Kasihan dong anak buah yang nggak ngerti apa-apa gara-gara memang di hold, ya kan? Tahan, jangan bergerak, pokoknya di situ aja, jangan eksekusi misalnya. Kita kan nggak tahu nih. Nah, seharusnya si pemberi perintah tadilah yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab karena kejahatan sesungguhnya ada pada pemberi perintah tadi. Oh ya, semacam penyalahgunaan kewenangan. Iya dong, karena Indonesia adalah negara hukum. Dia bilang saya bersumpah dalam jabatan ini akan tunduk pada aturan-aturan, tapi dia enggak. Berarti kan dia melanggar sumpah dan jabatannya. Oke. Udah ada sesuatu yang perbuatan yang dapat kita cela atas pembelaan dia pada yang tidak tepat. Berarti ya intinya sekarang jalan terbaik adalah eksekusi, selesai gitu ya. Eksekusi clear. Dan tuntas ya dari persoalan. Ada, selesai barang itu. Supaya tidak, ini kan panjang terus di masyarakat itu. Polemik. Dan akhirnya semakin tidak kepercayaan masyarakat. Gitu loh. Nanti akan terjadi lagi kekisruhan masyarakat, lagi kegaduhan-kegaduhan di media sosial, gitu loh. Nanti akhirnya ini dijadikan contoh bila ada kasus yang lain loh. Kemarin kok begitu? Karena kan masyarakat kita tuh mengingat, mencatat, dan di suatu ketika ada lagi peristiwa yang agak beririsan, ini diulang, Pak. Kita bisa lihat kan sekarang kan statement-statement penyelenggara negara kita, statement-statement kita itu kalau terjadi berbenturan kan dikeluarin, Bang Amrin. Ya kan contoh Bang Noel, misalnya yang lagi ramai kemarin kan, bagaimana idealismenya Bang Noel? Ya kan? Yang Pak Wamen Nakar kita kan, gitu loh. Dia bisa diambil tuh jejak digitalnya sekian tahun, terus dibanding loh sekarang kok begini. Kenapa tiba-tiba ada peristiwa ini? Ada peristiwa itulah kan kita dalam masyarakat yang open society, masyarakat yang sangat terbuka sekarang, teknologi yang begitu canggih, seperti Bang Amrin lah hari ini yang bikin lagi edukasi hukum begini juga kan. Tidak hanya dalam persidangan, tapi memberikan edukasi hukum juga. Memang kan kita berharap masyarakat juga melek hukum tidak sembarang juga gitu, Pak. Karena terkadang kan justifikasi juga masyarakat terkadang terlalu jauh gitu kan, misalnya mestinya seperti apa jalannya, kan bisa saja melampaui batas gitu karena ngambil sepotong-sepotong gitu. Makanya harapannya dengan edukasi begini kan kita bisa meluruskan peristiwa yang terjadi gitu. Karena masyarakat perlu pemikiran-pemikiran yang jernih. Beliau masyarakat kita juga perlu pilihan-pilihan apa ya Pak Amrin, pendapat-pendapat kan, oh ini loh yang jernih, oh ini loh yang tepat, ini loh. Karena selalu saya bilang kita sebenarnya nggak usah takut paham gitu kalau kita bilang kebenaran. Jadi jangan pernah takut menyampaikan pendapat kita yang benar kalau itu disalahkan orang. Tapi kita takut Bang Amrin kalau pendapat kita yang salah itu malah dibenarkan. Itu peristiwa ini Pak. Nah itu yang nanti jadi bom waktu kan. Jadi kalau kita sampaikan yang memang benar dan itu disalahkan, ya silakanlah. Perbedaan itu kita nggak. Tapi yang berbahaya bagi kita masyarakat itu tadi adalah jika pendapat salah kita tadi itu dibenarkan. Ini bahaya buat negara kita. Jadi ini luar biasa ini Pak. Saya terima kasih banyak. Sama-sama Bung Amrin. Jadi kepada pemirsa, ini ahli pidana, Anda tidak diragukan lagi Dr. Asmini, silakan nonton di media nasional juga sudah melelang buana di mana-mana. Jadi kita tahu bahwa jalan terbaik hari ini adalah sebenarnya satu saja. Eksekusi Sylvester, masukkan dia tahanan, selesai sebenarnya ya, nggak ada masalah lagi, tuntaskan gitu. Tapi kalau masih seperti ini akan jadi polemik terus. Jadi kita berharap lembaga yang punya kewenangan jangan sampai lagi intervensi, independensinya dalam penegakan hukum dan keadilan benar-benar dijalankan. Dan cinta lembaga penegak hukum kita yang benar-benar dihormati, punya kehormatan, punya wibawa kan. Jadi biar masyarakat juga tidak berpandangan negatif, dan kami sebagai orang akademisi itu kami berharap
benar-benar equality before the law itu dijalankan dengan baik. Itu yang kita harapkan. Setuju. Baik Pak, terima kasih banyak ini. Sama-sama, Bung Hamid. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bung Hamid. Oke.